Halo, selamat pagi semuanya. Kali ini Bu Enti akan membuat penyelesaian beberapa materi kita tentang laju reaksi, ya. Di sini Bu Enti sudah membuat ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah tentang penentuan orde reaksi, ya, persamaan laju, harga K, dan waktu yang diperlukan. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Ya, ini adalah data yang didapat dari suatu percobaan di mana 2NO ditambah Cl2 menjadi 2NoCl. Ini adalah data yang kita dapatkan dari percobaan. Dari data yang didapat dari dalam percobaan ini, coba kita lihat nih. Ini ada konsentrasi NO ya pada data 1, data 2, data 3 dan data 4. Ada konsentrasi Cl2. Di sini yang diketahui adalah waktu. Ya, yang diketahui adalah waktu. Nah, kita di sini kan mau menentukan laju atau V. Jadi, boleh kita misalkan dulu V itu berarti apa rumusnya? K dikali konsentrasi NO dipangkat dengan orde, ya. Jadi di sini kita misalkan dulu. Misalkan ordenya NO itu saya misalkan X. Ordenya si Cl2 saya misalkan Y. Berarti V sama dengan K dikali konsentrasi NO dipangkat X dikali dengan konsentrasi Cl2 dipangkat Y. Cl2 ya. Nah, di sini yang kita lihat tuh yang diketahui kan waktu. Waktu itu adalah T. Ya. Maka T itu ya harus kita ubah menjadi V. Ya. Jadi V itu sama dengan 1/T. Karena laju itu adalah perubahan konsentrasi suatu zat bersatuan waktu. Maka di sini boleh Ibu tambahkan tuh tabelnya. Saya misalkan ini V, satuannya sekarang adalah 1/T. Ibu tambahkan tabelnya ya. Guys, kita buat tabel baru. Ya, saya tambahkan di ujung. Ya. Berarti ini V-nya menjadi ini 1/64. Ini dia 1/16. Ini 1/8. Ini 1/2. Gitu. Nah, kita udah ubah ke V. Lalu kita tentukanlah ordenya CNO, ini O besar ya. Ya, dan Cl2 ya. Nah, untuk menentukan orde NO ya, lihat data yang sama pada Cl2. Nah, kita lihat tabel. Data yang sama pada Cl2 yaitu data 3 dan 4. Ini ya. Gitu. Ya. Berarti ini kita pakai data 3 dan 4. Ya, data 3 dan 4. Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Ya. Nah, karena di sini kebetulan ada, maka kita gunakanlah data 3 dan 4. Oke. Pada data 3 dan 4, kita lihat nih, konsentrasi NO naiknya berapa kali? Nah, dari 0,26 ke 0,52 naiknya berapa kali? Atau bagaimana mencarinya? Boleh kita bagikan tuh. Ya, 0,52 dibagi 0,26. Berarti ini 2 kali. Ya. Karena ini tadi tetap, berarti 1 kali. Gitu. Berapa dia perubahan lajunya? Ya, dari 1/8 menjadi setengah, ya. Ini bisa kita cari begini nih. Berarti setengah dibagi 1/8. Berarti ini sama dengan 8/2. Berarti ini naiknya 4 kali. Begitu. Berarti ini kita masukkan. Tadi rumusnya kan ini nih. V sama dengan K dikali konsentrasi NO dipangkat orde
dikali konsentrasi Cl2 di pangkat orde. Maka kita masukkan. V-nya tadi naiknya 4 kali. Ini untuk yang A ya. 4 sama dengan K ini tetapan, maka ini bisa kita abaikan. Berarti ini menjadi 2 pangkat X dikali 1 pangkat Y. 1 pangkat Y, 1 di pangkat berapapun hasilnya 1. Maka ini boleh langsung kita anggap 1 nih. Maka ini kita dapat 4 itu kan 2 pangkat 2. Sama dengan 2 pangkat X. Nah ini konsep matematika. Bilangan pokoknya sama, ya, maka pangkatnya sama. Sehingga X sama dengan 2. Begitu. Ya. Lalu kita tentukan lagi orde Cl2. Ya. Kalau kita mau menentukan orde Cl2, maka lihat data yang sama pada NO. Kalau ada. Nah, kita lihat. Ada nggak data yang sama pada NO? Oh, ada. Ini nih, data 2 dan data 3. Berarti ini kita pakai data 2 dan data 3. Gitu. Oke, kita pakai data 2 dan data 3. Ya, kita lihat nih. Berarti karena NO-nya sama, berarti dia naiknya 1 kali. Ya, dari 0,16 ke 0,32 naiknya berapa kali? 2 kali. 0,32 dibagi 0,16. Lalu 1/16 menjadi 1/8. Ya, sama kayak di sini tadi ya. Berarti 1/8 dibagi 1/16. Sama dengan 16/8. Berarti ini naiknya 2 kali. Nah, kita masukkan. Ya, berarti lajunya tadi naik 2 kali. Berarti 2 sama dengan, ya, K diabaikan, NO-nya 1 kali, berarti 1 pangkat X, X-nya sudah dapat 2, boleh kita pakai, substitusikan, 1 pangkat 2 dikali 2 pangkat Y. Nah, ini 1 pangkat 2 itu kan hasilnya 1, ya. Ini kan sama dengan 2 pangkat 1, maka dapatlah di sini Y-nya sama dengan 2, ya. Berarti kita sudah dapat, ya. Kita sudah dapat, ya. Kita simpulkan yang A, berarti orde NO sama dengan X, X-nya itu sama dengan 2. Ya. Lalu orde Cl2 sama dengan Y, yaitu, oh ya sorry, ini tadi 1 ya. Ini 1. Kan 1 sama dengan Y. Berarti orde Cl2 adalah 1. Oke. Lalu kita masuk ke yang B. Gitu. Orde reaksi total. Orde total itu adalah X ditambah Y. Berarti ini adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Gitu. Lalu kita masuk ke yang C. Persamaan laju reaksi. Nah, ini tadi kita udah buat persamaan laju reaksinya tuh. Kita tinggal mengubah harga X dan Y. Kita tinggal substitusikan. Berarti V sama dengan K dikali konsentrasi NO di pangkat X, X-nya 2, dikali konsentrasi Cl2 di pangkat Y, yaitu 1. 1 itu tidak perlu dituliskan. Ya, oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang D. Pertanyaan yang D. Nilai K dan satuannya. Ya, untuk mencari nilai K, kita boleh bebas nih pakai sembarang data. Ya, kita mau pakai data 1, mau pakai data 2, data 3, data 4, terserah. Ya, kita sepakat pakai data 1 ya. Ya, dari data 1. Dari data 1. Nah, kita tinggal substitusikan tuh. V-nya berapa? V-nya itu kan dia 1/64. Ya, molar per sekon. Ya, karena diminta sama satuan. Ya. K dikali konsentrasi NO. NO itu 0,13. Berarti 13/100 dipangkat 2. Ya, satuannya molar, kuadratin juga.
dikali dengan 8/100 pangkat 1 kali molar. Berarti molar dengan molar coret. Ya. Lalu kita hitung, jadi 1/64 sama dengan, oh ya ini ada S-1 ya. S-1 sama dengan K dikali 13 kuadrat 169 per 10.000 M kuadrat. Ini dia 8/100. Nah, lalu kita lanjutkan. Kita mau cari K nih. Ya, kita mau cari K. Berarti ini kan kali silangnya. Berarti K sama dengan 10.000 ini dikaliin 10.000, nolnya nambah 2 per 64 kali 169 dikali 8. Ini S-1, M-2. Jadi ini ibaratnya kali silang ya. Gitu. Berarti ini akan kita dapat ya. Boleh dibagikan tuh. Ya. Kalau kita bagi ya, kita bagi 64 kali 169 dikali 8 itu sama dengan ya, jadi ini ini menjadi 1 juta ya. 1 juta dibagi 86.528. 528 tadi satuannya molar pangkat min 2 S pangkat min 1 sama dengan ya, kita bagi 1 juta dibagi 86.528 ya. Berarti ini hasilnya menjadi ya. Ini hasilnya menjadi ya 11. Kita pakai pembulatan ya. Kita bulatkan ya. 11,6 molar pangkat min 2 S pangkat min 1. Inilah nilai tetapan dan satuannya. Begitu ya. Lalu kita lanjutkan ke pertanyaan yang E. Ya, pertanyaan yang E. Ya. Nah, pertanyaan yang E ini sebenarnya sama aja, ini kita boleh Ibu tambahkan tabel di sini nih. Ya, misalnya nih, data kelima ya. Misalkan kita tambahkan data kelima nih. Kelihatan nggak? Data kelima. NO-nya 0,1 molar. Ya. Cl2-nya juga 0,1 molar. Ya. Waktunya T. Berarti V-nya jadi berapa? 1/T. Ya, kita masukkan. Ya. Ini kan sudah dapat tuh K-nya. Kita tinggal masukkan. Berarti V-nya itu adalah 1/T. 1/T sama dengan 11,6 dikali 0,1 pangkat 2 dikali 0,1. Ya. Jadi tadi dia itu NO pangkat 2 dikali Cl2. Berarti 1/T sama dengan 11,6. 0,1 kuadrat dikali 0,1 ini kan sama dengan 0,1 pangkat 3. Berarti itu sama dengan 1/1000. Gitu, 1/1000 kali silang lagi. Ya. Berarti T sama dengan ya 1000/11,6 ya. Tinggal dibagi. 1000 dibagi 11,6 ya. 1000 dibagi 11,6 ya. Ini dia menjadi 86,2 detik ya. Jadi waktu yang diperlukan apabila konsentrasinya NO dan Cl2 masing-masing 0,1 adalah 86,2 detik. Oke, itu soal yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke,
Soal yang kedua berbeda dengan soal yang pertama tadi. Ya. Suatu persamaan reaksi 2A tambah B menjadi hasil. Diperoleh data sebagai berikut. Ya. Jika konsentrasi awal A ditingkatkan 2 kali dan konsentrasi B tetap, laju reaksi meningkat 4 kali. Ya, kita ke pertanyaannya dulu ya. Tentukanlah orde tiap-tiap zat. Ya. Jadi ini sama seperti sebelumnya. Ya. Kita boleh misalkan orde zat A, ya. Ini saya misalkan M, ya. Lalu orde zat B, saya misalkan dia N, ya. Berarti persamaan lajunya V sama dengan K dikali konsentrasi A di pangkat orde yaitu M dikali konsentrasi B di pangkat orde yaitu N. Ya. Nah, dari pernyataan 1, ya, dari pernyataan 1 kita peroleh konsentrasi A dinaikkan 2 kali. Ya, ini dia 2 kali. Konsentrasi B tetap itu berarti 1 kali. Ya. Laju reaksi meningkat 4 kali, lajunya 4 kali. Udah, kita masukkan. Ya, kita ganti V itu 4. Karena K ini tetapan, maka bisa diabaikan. Ya, A-nya 2 kali, berarti 2 pangkat M dikali 1 pangkat N. 1 di pangkat berapapun hasilnya 1. Maka ini kita dapat, ya, 4 itu tadi kan 2 pangkat 2. Sama dengan 2 pangkat M. Maka kita dapatlah nilai M sama dengan 2. Ya. Lalu kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Ya. Jika konsentrasi awal A dan B masing-masing 2 kali. Berarti di sini ya A 2 kali, B juga 2 kali. Lajunya menjadi 16 kali. Ya, lajunya menjadi 16 kali. Ya. Nah, berarti ya kita masukkan ya 16 kali, berarti ini 16 sama dengan ya 2 pangkat 2 karena ini sudah dapat 2 tuh. Ya, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat N. Nah, 16 sama dengan 2 pangkat 2 4, 2 pangkat N. Nah, berarti ini menjadi 16/4 sama dengan 2 pangkat N. Ya, 4 sama dengan 2 pangkat N. Maka kita dapat harga N sama dengan 2. Nah, berarti sudah dapat. Ya. Lalu kita masuk ke yang A. Tentukan orde tiap zat. Ya. Berarti orde A sama dengan M. M-nya itu tadi 2. Orde B sama dengan N. N-nya juga 2. Gitu. Lalu ke pertanyaan yang B. Ya. Persamaan laju reaksi. V sama dengan K dikali konsentrasi A di pangkat orde. Ordenya tadi 2. Dikali konsentrasi B di pangkat orde. Ordenya juga 2. Gitu. Ya. Nah, lalu kita masuk ke yang C. Grafik laju ya, grafik laju terhadap B. Terhadap B. Nah, kita buat. Ini dia nih. Oi. Garis Bu Enti jelek ya. V. Lalu ini konsentrasi si B. Ya. Dalam membuat grafik ini harus hati-hati, skalanya harus sama ya. Biar nanti grafik yang Anda hasilkan itu hasilnya bagus. Ya. Tuh. Ya, saya misalkan ya. Konsentrasi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, saat konsentrasinya 1, saya misalkan lajunya 1. Gitu di sini.
Ya. Saat konsentrasinya 2, berarti kan jadi 2/2 lajunya. Hasilnya kurang bagus, mohon dimaklumi ya. Karena Bu Enti tidak pakai penggaris. Nanti kalian di buku catatannya pakai penggaris biar apik. Ya. Tuh. Lalu ini kita hubungkan. Hubungkan. Inilah grafiknya. Ini bukan lurus ya. Ya, kalian kalau buat itu pakai penggaris di rumah, pasti hasilnya akan lebih bagus. Ya. Jadi ini tadi dia adalah orde 2. Gitu. Oke, kita lanjut soal yang ke berikutnya. Ini dia sengaja soalnya berbeda-beda, variatif ya. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Diketahui ada H2 tambah I2 menjadi 2HI. Persamaan lajunya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2. Berarti ini masing-masing berorde 1. Ya. Tentukanlah laju reaksi dibandingkan laju reaksi semula jika volume diperkecil menjadi sepertiga volume semula. Jadi ini kalau saya misalkan volume semula, saya misalkan V, ya, saya misalkan V, ya. Lalu setelah volume diperkecil, ya, volumenya diperkecil itu volumenya menjadi sepertiga dari semula. Gitu, sepertiga V. Ya. Nah, kalau kita hubungkan ya konsentrasi itu, ini kan konsentrasi. Ini kan satuannya molar. Ya. Kita ingat bahwa molar itu adalah seper V. Gitu. Sehingga ini kalau saya misalkan mula-mula ya, ini menjadi bukan seper P ya, N per V ya. Nah, K itu menjadi N per V dikali dengan N per V. Gitu. Ya, ini dia mula-mula. Ya, atau semula. Ini awal. Ya. Lalu setelah volume diperkecil, ya, di mana volumenya itu saya misalkanlah ini V V akhir ya. Ya. V akhirnya itu menjadi sepertiga V. Ya, karena tadi mula-mula kita misalkan V. Berarti V-nya ini menjadi K dikali N per sepertiga V dikali N per sepertiga V. Nah, berarti ini menjadi V sama dengan K dikali 3 kali N per V dikali 3 kali N per V. Gitu. Ya. Sehingga ini 3 kali 3 kan 9. 9 kali, ya. Ini boleh saya misalkan fenol ya. Fenol, ya. Ini fenol. Fenol. Terserah sih ya, nggak masalah. Ya. Fenol. Ini tadi volume, aduh, misalkanlah V1 ya. V1 untuk membedakan aja sih sebenarnya. Ini tadi V1, ini V1. Ini volume ya, ini kecepatan, ini volume. Ya. V1 gitu. Jadi K dikali N per V1 dikali N per V1. Nah, ini tadi sama dengan fenol laju awal. Ya, laju awal. Gitu. Berarti V-nya sekarang menjadi 9 kali V0. Gitu. Jadi lajunya dibandingkan semula adalah menjadi 9 kali lebih cepat. Berarti dari sini bisa kita simpulkan ya. Kalau volume diperkecil,
Berarti sama halnya kita dengan memperbesar konsentrasi. Volume diperkecil, lajunya semakin cepat. Ya, karena memperkecil volume sama halnya dengan memperbesar konsentrasi. Konsentrasi semakin besar, maka lajunya pun semakin besar. Gitu. Ini termasuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke. Kita lanjut ke soal terakhir ya. Bu Enti siapin 4 soal untuk kali ini. Ya. Soalnya ini berbeda lagi nih. Tentukanlah orde reaksi jika diketahui satuan K. Ya. Tadi di soal pertama kan kita disuruh menentukan satuan K. Ya. Jadi dari satuan K kita juga bisa menentukan dia berorde berapa. Ya. Kita masuk ke rumus. Saya misalkan suatu reaksi ya. Ini misalkan dulu, misalkan reaksi A berubah menjadi B. Ya. Ibu misalkan orde A sama dengan X. Berarti rumus lajunya ini V sama dengan K dikali A dipangkat X. Gitu. Nah, V itu laju satuannya dia kan molar per sekon. Kita masukkan satuan. K itu satuannya katanya molar pangkat min 3, S pangkat min 1. Gitu. Konsentrasi A itu juga M, molar pangkat X. Gitu. Ya. Ini kalau kita ubah sama begini nih. M per S sama dengan 1 per M pangkat 3 S pangkat 1 dikali M pangkat X. Kita kali silang. Berarti ini menjadi M pangkat 1 dikali M pangkat 3 dikali S per S sama dengan M pangkat X. S dengan S habis. Berarti ini menjadi M pangkat 4 sama dengan M pangkat X. Berarti di sini dapat X-nya sama dengan 4. Gitu. Berarti yang A ya. Jawabannya berarti A itu ya. Berarti A itu lanjut ke atas ya. Berarti A berorde 4. Gitu. Ya. Lalu kita masuk ke yang B. Ya, menggunakan cara yang sama. Ya, saya misalkan ini tetap nih. V sama dengan K dikali A dipangkat X. Gitu. X ini tadi ordennya. Kita masukkan. V itu adalah molar per sekon. K itu adalah, ini boleh langsung kita ubah tuh. Berarti 1 per M dikali S. Dikali M pangkat X. Kita kali silang. M dikali M kali S per S sama dengan M dipangkat X. S dengan S habis. Berarti M pangkat 2 sama dengan M pangkat X. Berarti dari sini kita dapat X-nya sama dengan 2. Berarti yang B itu berorde 2. Oke.